Ngomong-ngomong, apakah masih worth it punya cewek cantik papan atas tapi model beginian? Halo teman-teman, apa jadinya jika kita punya cewek papan atas? Ternyata dia cuma ngeprank. Tapi prank-prankannya ini nggak main-main. Soalnya ini taruhannya nyawa. Kayaknya kok kita bakal mikir-mikir lagi. Mari simak aja alur kisah cerita filmnya. Inilah dia, Get Out. Seorang cowok berkulit hitam bernama Chris yang baru saja jadian sama seorang cewek berkulit putih yang semlohe, salume, uwayu bernama Rose. Rose mengajak Chris mengunjungi rumahnya di kawasan danau. Tibalah mereka berdua di rumahnya orang tua Rose. Wah, rumahnya megah sekali. Chris pun disambut sangat baik. Chris pun tidak menyangka jika keluarga Sultan ini mau menerimanya yang hanya seorang anak yatim piatu dan tinggal di kos-kosan. Ayahnya bernama Dean yang bekerja sebagai dokter bedah. Ibunya bernama Missy yang bekerja sebagai psikiater. Adiknya yang laki-laki bernama Jeremy. Chris jalan-jalan sore di sekitar rumah Rose sambil melihat view danau. Chris agak curiga kenapa kok yang jadi pembantu kok kulit hitam semua. Dan mereka terlihat seperti orang yang sedang memiliki beban utang-utangan pinjol. Alias dua pelayan itu ramah, tapi kok terlihat seperti orang yang bersedih. Pelayan perempuan bernama Georgina, yang laki-laki bernama Walter, si tukang kebun. Seperti biasanya toh penyambutan calon mantu, Chris diajak makan-makan dengan keluarga Rose. Orang tua Rose, terutama yang perempuan, kepingin Chris itu berhenti ngerokok. Chris juga diundang di acara reuni keluarga Rose esok hari sambil diperkenalkan sama keluarga besarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam teman-teman. Ritual pertandingan bola malam Jumat akan diselenggarakan di kamar Rose teman-teman. Si Chris dengan naluri Black Mamba memulai duluan teman-teman. Awas tangannya Chris, awas tangannya Chris. Tangannya Chris berkeliaran ke tubuh Rose sedikit demi sedikit. Rose yang sudah tak tahan lagi, akhirnya tangannya Rose juga berkeliaran ke tubuh Chris, sehingga tangan mereka berdua saling berkeliaran teman-teman, dan mereka berdua berserang-serangan teman-teman, dan terjadilah pertempuran usluk-usluk empuk jerus selulup-selulup di kamar Rose dengan view danau yang indah ini teman-teman. Tibalah waktunya genjatan senjata dari pertempuran itu teman-teman. Si Chris yang sudah puas pengen ngerokok teman-teman. Saat si Chris ingin ngerokok di luar sana, tiba-tiba saja di ujung sana terlihat si Walter lari dengan sekencang-kencangnya teman-teman, seakan-akan ingin menyambar Chris teman-teman. Dan apakah yang terjadi teman-teman? Apakah adegan empuk jeru lagi teman-teman? Tapi ya masa sama-sama cowok teman-teman, kayaknya nggak mungkin deh teman-teman, karena si Rose cantiknya bukan main teman-teman. Saat sudah semakin dekat jarak antara Chris dan Walter, rupanya Walter langsung belok kanan mirip emak-emak yang belok tanpa lampu sen teman-teman. Walter kemudian terlihat sangat jauh meninggalkan Chris teman-teman. Untunglah si Chris masih normal ya teman-teman. Kece banget sih si Walter ini ya. Di tempat lain ada Georgina yang sedang ngaca. Georgina tampak senang sekali ngaca itu, seperti mengagumi kecantikan wajahnya. Walah, ini kok tambah kece lagi. Lah opo sih wong iki kok kurang pegawaian banget nih lho. Daripada mikirin keanehan-keanehan mereka berdua, lebih baik gue ke kamar lagi bangunin si Rose. Bukannya apa ya toh, mumpung diizinin nih sama orang tuanya. Lah kalau di kosan gak boleh bawa cewek, itu pikirannya si Chris. Ya sebenarnya pikiran saya juga sih. Tapi kalau Rose sudah bangun, lah mau diapain sama Chris? Mosok kalian gak tahu maksudnya?
Tiba-tiba saat Chris akan menuju kamar, bertemulah dengan mamanya Rose. Mamanya Rose ingin Chris untuk berhenti merokok dengan cara metode hipnotis menggunakan sendok dan secangkir teh. Hipnotis itu awalnya memang untuk menghentikan kecanduan rokok, tapi lama-lama hipnotis itu masuk ke dalam urusan pribadi keluarga Chris, dan itu membuat Chris sangat merasa bersalah atas kematian mamanya hingga meneteskan air mata. Akhirnya mamanya Rose bisa menghipnotis Chris, dan Chris mulai malam ini sudah bisa berhenti ngerokok. Paginya Chris jalan-jalan lagi sambil foto-foto sekitar. Bertemulah dia dengan Walter. Chris kok merasa semakin aneh. Walter kok seperti menyukai si Rose. Di tempat lain, Chris juga melihat Georgina yang lagi-lagi sedang ngaca. Singkat cerita, tamu undangan keluarga Rose telah tiba pagi ini. Sangat aneh sekali, katanya kan reuni, kok yang datang gak ada anak mudanya sama sekali. Chris dikenalkan Rose kepada tamu-tamu acara reuni itu. Di sana Chris dipuja-puja tentang fisiknya. Chris memiliki tubuh yang sehat, bugar, wing, ganteng itu sampean Mas Chris. Tapi yang membuat Chris paling senang di sana, dia menemukan laki-laki yang juga berkulit hitam bernama Logan. Ternyata si Logan ini juga memiliki tingkah laku dan gerak-gerik seperti pembantu di rumahnya Rose. Dan keanehan lainnya, si Logan ini gak bisa tos ala-ala kaum kulit hitam Amerika. Singkat cerita, Chris ingin memfoto Logan yang akan dikirimkan ke temannya bernama Rod. Rod adalah teman Chris yang bekerja sebagai PNS Dinas Sosial Amerika. Saat Chris memfoto Logan, rupanya dia lupa mematikan lampu flash HP-nya. Logan marah kepada Chris, tapi bukan karena dia difoto tanpa izin. Jadi marahnya Logan menyuruh Chris pergi dari sini. Get out! Get out! Sehingga Logan diamankan, dibawa ke ruang kerja mamanya Rose untuk ditenangkan. Setelah ditangani mamanya Rose, Logan malah terlihat sangat-sangat aneh. Chris yang semakin kebingungan dengan semua keanehan ini, dia menelpon Rod dan memberitahukannya kepada Rod kejadian selama beberapa hari tinggal di rumah Rose. Chris juga mengirimkan foto Logan tadi. Dari cerita Chris yang dihubungkan dengan data kantornya Rod menyimpulkan ada niat jahat keluarga Rose kepada Chris. Rod meminta Chris meninggalkan tempat itu karena menurut catatan kantornya beberapa bulan ini ada beberapa orang kulit hitam yang tiba-tiba hilang. Akhirnya Chris menyetujui saran Rod, dia akan pulang nanti malam walaupun si Rose menahan Chris untuk pulang. Tetapi Chris ingin pulang dengan atau tanpa Rose sekalipun. Rose yang dengan berat hati akhirnya mempersilahkan Chris pulang, asalkan Rose sendiri yang mengantarkannya. Di tempat lain, Rod yang khawatir tentang keadaan Chris mencari tahu tentang pria kulit hitam yang fotonya tadi dikirim Chris. Ternyata namanya bukan Logan, tapi Andrew. Andrew ini telah hilang selama 6 bulan di kawasan danau itu. Akhirnya hari itu juga Rod melapor ke pihak berwajib. Sore itu Chris dan Rose duduk berdua menikmati senja berlatar keindahan danau, bak anak senja, payung teduh. Rupanya pada saat bersamaan, papanya Rose melakukan lelang terhadap tubuh Chris kepada semua tamu. Ternyata itu bukanlah acara reuni keluarga, tapi acara lelang orang. Jadi teorinya gini. Seseorang yang sudah tua itu bisa hidup lebih lama asalkan otaknya dipindahkan ke tubuh orang lain. Itu tugas papanya Rose karena bidang papanya Rose kan dokter spesialis bedah. Nah, setelah berhasil dipindahkan otak itu, mamanya Rose yang berlatar belakang seorang psikiater bertugas mendoktrin orang tadi untuk melupakan masa lalunya.
sehingga dia sudah nggak ingat siapa lagi dia di masa lalunya. Tapi kelemahan doktrin ini adalah flash lampu HP. Walaupun hanya sekian detik, jika dia terkena flash lampu HP, dia langsung ingat masa lalunya. Kembali ke cerita pelelangan tubuh Chris. Seorang pemilik galeri lukisan terkenal adalah pemenang lelang itu bernama Jim Hudson. Mohon maaf ya sebelumnya teman-teman, Jim ini adalah seorang tunanetra. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan. Jika Chris memiliki penglihatan yang tajam dan bagus, maka dia mau membayar mahal berapapun harga lelang itu. Karena Jim sudah gak sabar mau lihat dunia dengan resolusi 4K. Saat bergegas akan mau pulang, di kamar Chris tak sengaja melihat foto kenangan Rose bersama mantan pacarnya. Ada satu hal kejanggalan dari beberapa foto itu. Kenapa semua pacarnya kok berkulit hitam? Dan holy shit, rupanya si Walter dan si Georgina itu dulunya juga pacarnya Rose. Berarti Rose ini cowok mau, cewek juga mau. Chris semakin ketakutan di rumah itu dan dia bergegas untuk pulang. Tapi rupanya di depan pintu sudah dihadang oleh Jeremy, adiknya Rose. Dan Rose pun gak mau memberikan kunci mobil. Jadi Rose ini bersekongkol dengan keluarganya untuk melelang tubuh Chris. Fix, Chris ini diprank oleh Rose dan keluarganya. Pinternya Rose, dia bertugas mencari korban dengan menggunakan kecantikannya. Ngomong-ngomong, apakah masih worth it punya cewek cantik papan atas tapi model beginian? Si Jeremy kemudian memukul kepala Chris dengan sapu. Yes, I did. Jeremy, grab his legs, please take him. Akhirnya Chris pun pingsan dan dibawa ke ruangan khusus. Di ruangan itu, Chris diputarkan video-video yang bisa menghipnotisnya untuk tetap pingsan. Nasib baik buat Chris, dia menemukan kapuk di sofa. Kapuk itu digunakan menutupi telinganya sehingga Chris nggak pingsan. Chris yang sedang pura-pura pingsan melihat kelengahan dari Jeremy, sehingga Chris langsung menghajar Jeremy. Di tempat lain, papa dan mamanya Rose yang sedang mencopot otak Jim Hudson langsung tanpa basa-basi, Chris pun menghajar mereka berdua. Setelah menghajar mereka bertiga, langsung saja Chris keluar rumah dengan menggunakan mobil Rose. Tak sengaja Chris menabrak Georgina. Chris yang iba pada Georgina membawa pergi Georgina. Rupanya Chris melihat di bagian jidat Georgina sudah ada jahitan. Ternyata Georgina ini adalah neneknya Rose. Makanya dari tadi kita melihat Georgina ini selalu ngaca seperti mengagumi kecantikan dirinya sendiri. Georgina memukul Chris yang sedang nyetir sehingga mobil itu nabrak pohon dan Georgina meninggal. Sementara Chris dengan penuh darah masih hidup tapi sekarat. Di kamar atas, Rose yang sedang mencari korban selanjutnya, tentunya dengan aplikasi dating app, mendengar kegaduhan. Dia langsung bawa senapan untuk menembak siapa itu yang di depan. Pasti Chris itu. Chris yang sedang sekarat akan dihajar si Walter. Tiba-tiba saja Chris mengingat kejadian Logan. Logan bisa tersadarkan dengan flash dari HP. Chris melakukan hal yang sama kepada Walter. Tak berselang lama, Rose datang bawa senapan. Tapi senapan itu diminta oleh Walter. Dan apa yang terjadi teman-teman? Rupanya memang benar, flash HP itu bisa menyadarkan Walter. Sehingga Walter langsung berbalik membidik Rose dan menembaknya. Walter yang gak mau otak orang lain ada pada tubuhnya, langsung menembak tubuhnya sendiri. Artinya Walter sudah bundir. Dan film pun selesai.